Halo Izian, salam sukses luar biasa. Saya, Imade Suwarjaya Wisnawan, kerap disapa Jaya, adalah salah satu mahasiswa Elizabeth International Denpasar, jurusan Front Office, kelas A. Entrepreneur adalah orang yang memiliki kreativitas dan inovatif yang mampu menggali, menemukan peluang, serta menjadikan usaha yang mana menghasilkan nilai atau laba. Yang mana seorang entrepreneur memiliki ciri atau karakteristik khusus pada diri mereka yang mendorong usaha-usaha mereka menjadi sukses. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil riset saya terkait mencari tokoh-tokoh pebisnis sukses yang mana masih terbilang muda, khususnya di Indonesia. Rizky Arif Dwi Prakoso merupakan seorang pengusaha muda yang sukses mengharumkan nama Nusantara di kancah internasional. Beliau merupakan pria kelahiran 2 Oktober tahun 1994, pemilik usaha wewangian yang banyak diketahui orang karena memiliki makna dari proses lahirnya produk mereka. HMNS atau kependekan dari Humans, perusahaan lokal yang memproduksi parfum premium, yang mana beliau memiliki histori pendidikan sarjana di Institut Teknologi Bandung dengan mengambil jurusan Teknik Geologi. Berawal dari kekecewaan terhadap harga parfum merek luar yang menjual dengan harga selangit, Rizky mungkin tak akan pernah melahirkan Humans. Kala itu, ia masih menjadi konsultan bisnis, kerap bertemu dengan pebisnis mengharuskan Rizky tampil wangi. Untuk itu, ia berburu parfum di pusat perbelanjaan besar di Jakarta. Dia menemukan aroma parfum yang amat cocok dengan seleranya. Namun, dia terkaget-kaget karena harga parfum yang cocok dengan seleranya dibanderol dengan harga fantastik sebesar 3,8 juta rupiah. Setelah resign atau mundur sebagai CEO, ia lanjut magang di PT Brodo Ganesha Indonesia sebagai copywriter di perusahaan tersebut. 3 bulan magang di Brodo, Rizky diangkat sebagai pegawai tetap. Tak lama kemudian, setelah ia merasa berhasil di bisnis seseorang, ia berpikiran bahwa ia ingin memiliki bisnisnya sendiri. Untuk itu, dia mengundurkan diri, lalu memfokuskan ke bisnis wewangian atau parfum ini. Berbekal dengan modal tabungan 20 juta yang ia hasilkan selama menjadi pekerja, Rizky mengajak partnernya mendirikan Humans atau HMNS. Dari penamaan brand ia pun memiliki makna dan prinsip sendiri, bahwa prinsipnya dalam bisnis adalah ingin tumbuh bersama customer atau empathizing with customer. Untuk itu, nama HMNS adalah kependekan dari Humans yang berarti manusia. Rizky ingin produk parfum yang ia lahirkan menjangkau semua kelas dari sisi harga dan memanusiakan manusia untuk proses produksinya. Tak punya ilmu sebagai parfumer, Rizky tak kenal takut. Lewat kenalan-kenalannya, ia dipertemukan dengan salah satu parfumer senior asal Bandung bernama Agil Usman. Berbekal nekat, Rizky akhirnya melanjutkan keinginannya mendirikan Humans. Produk pertama Humans adalah Alpha, merupakan hasil dari formula racikan Agil Usman yang bertahun-tahun disimpan namun tak pernah dijual. Bisnis parfum Humans pun mulai di tahun 2019. Untuk menekan ongkos operasional, Rizky memilih menawarkan lewat media sosial. Dia menerapkan strategi pre-order, yang mana platform jualan Humans itu ada di Twitter hingga Facebook. Rizky memilih platform media sosial ini karena bisnis marketingnya adalah cerita. Dia menjual narasi kisah bagaimana Alpha lahir dari tangan seorang parfumer senior. Dari penjualan pertama, total botol parfum itu mencapai 20% early adopter atau pembeli pertama. Setelah pasarnya tumbuh, Rizky membuat katalog. Dalam satu sesi pre-order, dia bisa meraup 200 hingga 300 pesanan. Setelah Alpha mendapatkan tanggapan besar dari pengguna parfum dalam negeri, Rizky mulai membidani lahirnya Humans Beta dan Humans Delta. Namun, keduanya tidak mendapatkan perhatian apapun dari customer. Dengan strategi merawat komunitas, bisnis Human melesat. Omset perusahaan tumbuh sekitar 1000% hanya setahun setelah ia bergerak ke jalur positif. Lalu,
Pada 2021, Humans mencetak pertumbuhan omset 100 hingga 200%. Setelah mempunyai pembeli loyal, Humans kini sedang bersiap melebarkan sayapnya ke pasaran. Sekarang, produk-produk Humans telah dipasarkan market parfum di tanah air maupun di kancah internasional. Itu tadi kisah inspiratif dari Rizky Arif Dwi Prakoso. Nilai inspiratif entrepreneur yang saya dapatkan dari sosok Rizky adalah berani mengambil risiko, yang mana ia berani keluar dari PT yang bisa dibilang tinggi demi menjadi pebisnis atau entrepreneur yang bergerak di bidang parfum, yang mana salah satunya bidang yang unik yang belum banyak ada di kala itu di lokal atau di Indonesia. Lalu yang kedua, percaya diri, yang mana dia memiliki sikap percaya diri bahwa ia akan sukses menjadikan brand Humans hingga ke kancah internasional, dan sekarang pun terjadi. Lalu yang ketiga, memiliki rasa ingin tahu yang besar. Seorang Rizky berawal dari kekecewaannya, mengapa sih harga parfum bisa mahal? Nah, dari sana ia mencari-cari apakah benar produksi parfum semahal itu hingga dijual dengan harga yang selangit. Baik, itu tadi tokoh inspiratif pertama yang saya mendapatkan inspirasi dari Rizky Arif Dwi Prakoso. Baik, tokoh kedua yang memiliki cerita inspiratif dalam dunia bisnis juga adalah pemuda yang berasal dari Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, bernama Rio Febrian. Rio mengawali karirnya dengan menjadi dropshipper aksesoris handphone yang sukses di marketplace. Rio menyebutkan tips sukses yang perlu dimiliki adalah jeli membaca peluang. Rio bercerita bahwa dirinya selalu mengamati tren untuk mendapatkan peluang baru. Namun, saat ia nekat dari Ciamis ke Bandung, ia menaruh perhatian khusus pada teman-temannya yang fokus pada bisnis tas dan dompet. Dari bisnis aksesoris beralih menjadi bisnis tas dan dompet. Dalam perjalanan bisnisnya, ia juga bergerak untuk berjual melalui platform e-commerce. Melihat banyak orang yang sudah mulai berbelanja melalui e-commerce, kejelian Rio untuk beradaptasi dan mencari peluang ada di sana. Sehingga pada akhirnya membuahkan hasil dengan terciptanya toko K-Hasil. Rio terus mempelajari bagaimana membesarkan produknya di e-commerce. Salah satu e-commerce yang ia gunakan adalah Lazada. Mulai dari melihat tutorial di YouTube, belajar di Lazada University, serta berdiskusi dengan sesama penjual di Lazada Club. Meski mengalami kesulitan di awal, Rio tidak pernah berkecil hati. Ia justru semakin membuktikan bahwa tekad yang ia buat itu sudah bulat untuk memahami dan meningkatkan kemampuannya untuk memasarkan produknya di e-commerce, khususnya di Lazada. Dalam perjalanan bisnis Rio, ia tak hanya memilih untuk menjadi dropshipper yang mengandalkan produk orang lain. Langkah baru untuk menjadi penjual sukses adalah memberdayakan orang-orang di sekitar. Setelah melihat tokonya perlahan berkembang, Rio memiliki versi yang lebih besar untuk mengembangkan brand dengan produk-produk buatan sendiri. Rio kembali mengambil langkah besar untuk kembali ke kampung halamannya, yaitu di Ciamis, dan mencari mitra pengrajin dan memproduksi barang untuk K-Hasil. Salah satu mitra pengrajin yang memproduksi K-Hasil adalah Tata. Awalnya Tata adalah seorang kuli panggul dengan keterampilan menjahit. Tak ingin sukses sendirian, K-Hasil juga menggait para pengrajin, komunitas, hingga ibu-ibu rumah tangga di Ciamis untuk bekerja sama. Lewat K-Hasil, Rio juga menjual produk makanan yang diproduksi oleh ibu-ibu rumah tangga di sekitarnya, yang diberi nama K-Hasil Snack. Dengan setiap langkah yang diambil, Rio bersama timnya turut maju dan berkembang pesat menjadi pelaku ekonomi yang mumpuni, yang mampu mendapatkan omset hingga ratusan juta setiap bulannya. Baik, sekian cerita inspiratif dari seorang pebisnis yang memanfaatkan e-commerce di zaman digital kali ini. Nah, pesan yang saya dapat dari Rio ini, bahwa Rio memiliki tingkat kepercayaan diri juga yang tinggi. Bahwasannya ia percaya bahwa produk-produk yang ia jual di e-commerce pasti menghasilkan atau menarik banyak peminat, khususnya pembeli-pembeli yang memanfaatkan e-commerce sebagai tempat berbelanja praktis. Lalu yang termasuk ciri dari
entrepreneur dari sosok Rio ini adalah mandiri. Kenapa? Bahwa ia sudah dari bangku sekolah merintis karirnya dengan menjadi dropshipper atau reseller di e-commerce lainnya. Lalu yang ketiga, objektif dalam berpikir serta bertindak, yang mana ia beralih dari menjadi reseller hingga membuat produknya sendiri. Itu membuat Rio berkembang signifikan. Baik, sekian cerita inspiratif dari Rio. Terima kasih. Baik, tokoh ketiga adalah Ferry Urnadi. Ia adalah salah satu pengusaha muda di Indonesia yang mendirikan perusahaan penjualan tiket online bernama Traveloka. Debut utamanya dalam membangun usaha dimulai ketika ia berusia masih 23 tahun, yakni pada tahun 2012. Pria yang mempunyai gelar sarjana di bidang computer science dan engineering setelah lulus dari Purdue University membuat ia pandai dalam hal software engineering. Dengan rasa ingin tahu yang lebih, ia pun melanjutkan pendidikan magisternya di Harvard University dengan mengambil jurusan Master of Business Administration. Setelah lulus sarjana, Ferry sempat bekerja sebagai software engineer di Microsoft. Ia belajar di Microsoft selama kurang lebih 3 tahun. Setelah itu, ia memutuskan keluar dari perusahaan teknologi untuk melanjutkan kuliah magisternya. Walaupun terbilang sebentar, tetapi ia memperoleh banyak pengalaman dari Microsoft, sehingga bisa diterapkan untuk usahanya di Indonesia. Saat kuliah semester 1 di Harvard, ia sudah mulai mencoba mempunyai jiwa bisnis, yang dimana peruntungan dalam jual beli tiket pesawat. Seiring berjalannya waktu, Ferry mulai berinisiatif memanfaatkan kecerdasannya dalam hal software engineer. Ia bersama dengan rekannya Derianto Kusuma dan Albert. Mereka berinisiatif untuk membangun startup penyediaan layanan jual beli tiket pesawat. Startup ini kemudian diberi nama Traveloka pada Maret 2012 dan secara resmi dirilis pada Oktober 2012. Alasan Ferry menciptakan Traveloka karena pengalaman hidupnya di Amerika Serikat selama 8 tahun, ia merasa kesulitan mencari tiket pesawat untuk pulang ke tanah air. Pada awal didirikannya, Traveloka hanya mempunyai karyawan sekitar 8 orang saja. Mereka terbagi ke dalam beberapa divisi, yang mana masing-masing mempunyai tugas yang berbeda-beda, seperti halnya bagian operator, keuangan, pemasaran, operasional, dan hal-hal lain semacamnya. Konsep awal Traveloka hanyalah sebagai mesin pencari dan membandingkan tiket pesawat. Namun, Ferry melihat ada kecenderungan orang-orang yang tak sekedar membandingkan harga tiket, melainkan juga memesannya. Dan pada saat itu, kantor pusat Traveloka juga kecil dan belum dijangkau oleh banyak orang. Saat pertama kali mendirikan Traveloka, Ferry mengaku bahwa tidak ada satupun maskapai yang ingin bekerja sama dengannya. Proses pengembangan perusahaan harus dilalui dengan jatuh bangun oleh Ferry beserta timnya. Jika gagal, mereka tidak akan pernah berputus asa. Malahan, hal tersebut dijadikan sebagai suntikan semangat agar lebih sulit dan baik dalam mengembangkan strategi. Sehingga, pada tahun 2013, konsep Traveloka semakin berkembang menjadi situs reservasi tiket pesawat dan hotel. Dari kegigihan tersebut, Ferry dapat dipercaya dan mulai ada investor yang tertarik untuk berinvestasi di bawah naungan perusahaannya. Perlahan-lahan, karyawan bertambah dan kantor operasionalnya pun semakin besar. Baik, sekian cerita inspiratif dari seorang Ferry Urnadi, pemilik atau founder Traveloka tersebut. Nah, nilai entrepreneurial yang saya dapatkan dari sosok Ferry Urnadi itu adalah bahwa ia memiliki rasa ingin tahu yang besar. Itu karena ia berniat melanjutkan kuliah magisternya dari yang dia sudah mendapatkan gelar sarjana dan juga sudah bekerja di Microsoft, tapi tetap ingin mencari atau menggali ilmu lebih dalam di Magister Harvard University. Lalu yang kedua, dia terbuka terhadap hal-hal baru, yang mana dari kasus peristiwa dia yang susah mendapatkan tiket pesawat secara online, dia memanfaatkan kecerdasannya dalam membuat situs untuk pemesanan tiket dan juga reservasi hotel. Lalu yang ketiga, percaya diri. Tanpa ada kepercayaan diri, ia menjual tiket di awal, maka tidak akan muncul ide-ide dalam ia membuat situs web
yang berguna hingga sampai sekarang, yang sudah berkembang dan sukses di kalangan, hingga banyak digunakan orang-orang untuk mempermudah mereka dalam pencarian tiket, reservasi, hingga pemesanan kamar hotel. Baik, sekian cerita inspiratif dari ketiga tokoh yang sudah saya presentasikan, mulai dari Rizky, Rio, dan juga Ferry. Dari tiga tokoh tersebut saya mendapatkan banyak insight, banyak inspirasi dari mereka bahwa kesuksesan itu bisa kita raih dalam bentuk apa saja. Baik, sekian presentasi dari saya terkait inspirasi tokoh yang saya inspirasikan sebagai pebisnis yang sukses di usia muda. Baik, sekian dan terima kasih. Salam sukses luar biasa.